Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnendaini, NIM 1714118. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Pada analisis 5C, yang pertama itu karakter. Nah, pada prinsip ini yang dilihat oleh perbankan yaitu dari segi kepribadian calon nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit. Inti dari prinsip karakter ini ialah perbankan menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya atau tidak dalam menjalani kerjasama dengan perbankan. Untuk yang kedua yaitu capacity. Pada prinsip ini perbankan menilai calon nasabah dari kemampuannya dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Untuk yang ketiga yaitu capacity. Pada prinsip ini lebih mengaitkan pada kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Pada kapital ini yang dinilai adalah laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman. Dari sini juga perbankan bisa menilai seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan oleh perbankan kepada calon nasabah tersebut. Yang keempat yaitu kolateral. Pada prinsip ini yang perlu diperhatikan bagi para nasabah yaitu ketika mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Nah, jika hal ini dapat terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja mensita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Untuk yang kelima yaitu condition. Nah, pada prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah, karena kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Nah, untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Selanjutnya adalah analisis 7P. Pada P yang pertama di sini adalah personality. Personality ini sama dengan prinsip 5C yang pertama yaitu karakter, di mana perbankan akan menilai dari sisi kepribadian calon nasabah yang akan mengajukan kredit. P yang kedua pada prinsip 7P ini adalah party. Di sini calon peminjam akan dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasi nasabah berdasarkan modal yang dimilikinya, kepribadiannya, loyalitasnya, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, maka akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit yang akan diberikan nantinya. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon nasabah dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Maka pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru untuk kegiatan konsumtif. Nah, hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengolahan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Kriteria yang keempat dari prinsip 7P ini adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu pada prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang akan dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari calon nasabah tersebut. P yang kelima yaitu payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam.
Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankannya, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. Kriteria yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih mengkhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh perbankan. Yang ketujuh yaitu protection. Nah, tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Untuk soal nomor 2, diketahui bahwasannya Kalisa ingin menerbitkan sebuah deposito dengan jangka waktu 3 bulan dengan nominal 300 juta. Diketahui juga bunga yang dibebankan selama 1 tahun sebesar 10% dan pajaknya 15%. Yang ditanya adalah berapa bunga bersih tiap bulannya dan berapa jumlah bunga yang diterima selama 3 bulan. Yang pertama yang kita cari adalah bunga bersih tiap bulannya dengan cara bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12 bulan menghasilkan nilai 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini dikalikan dengan pajak sebesar 15% sehingga hasilnya sama dengan 375.000. Nah, untuk mencari bunga bersih ini kita hanya mengurangi antara bunga dengan pajak sehingga menghasilkan nilai akhir 2.125.000. Itu adalah bunga bersih tiap bulannya. Selanjutnya adalah jumlah bunga yang diterima selama 3 bulan. Kita hanya mengalihkan jumlah bersih tiap bulannya dikali 3 sehingga menghasilkan nilai akhir 6.375.000. Nah, nilai ini adalah jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama 3 bulan. Untuk soal yang ketiga, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum, tujuan dari manajemen pemasaran bank ini ada 4. Yang pertama itu adalah memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang akan ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua adalah memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Di sini juga ada 5 konsep di dalam pemasaran, di mana setiap konsep ini dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Yang pertama adalah konsep produksi. Pada konsep produksi ini berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produk dengan menggerakkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Untuk konsep yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang ditawarkan produk yang menawarkan mutu, performasi dan ciri-ciri yang terbaik. Tujuan manajemen di sini adalah membuat produk yang berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk yang berkualitas tinggi dan penampilannya dengan ciri-ciri yang terbaik. Konsep yang ketiga yaitu adalah konsep penjualan. Pada konsep penjualan ini berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang lebih agresif. Untuk konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. Pada konsep ini mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar
sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan oleh para pesaing. Untuk konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Pada konsep pemasaran sosial ini berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar, sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.